Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng Rawuh, para sedulur Rahayu. Semoga malam ini panjenengan semua diberi ketenangan, dilindungi oleh cahaya para leluhur, dan dijauhkan dari segala kegelisahan batin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu weton yang seringkali tidak disadari kekuatannya. Padahal dalam diamnya, mereka menanggung beban berat yang tak terlihat, yaitu weton wage, weton yang ditakdirkan menjadi perisai keluarga, menyerap sial, menahan malapetaka. Namun sayangnya, seringkali mereka sendiri yang harus menderita dalam kesepian. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar, weton panjenengan apa? Dan bila panjenengan lahir wage, tulislah, aku eling lan waspada. Sebagai bentuk penghormatan pada diri panjenengan sendiri yang selama ini telah kuat tanpa disadari. Pernahkah panjenengan merasa hidup terasa berat, meski tidak ada alasan yang jelas? Pernahkah panjenengan tiba-tiba sakit ketika anggota keluarga lain sedang diuji? Atau merasa gelisah tanpa sebab sebelum sesuatu terjadi di rumah? Jika iya, bisa jadi panjenengan adalah orang yang lahir di hari wage. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai anak perisai. Mereka yang tanpa sadar menanggung karma keluarga, menjadi tembok pelindung dari sengkolo, dari energi buruk, dari malapetaka yang seharusnya menimpa yang lain. Namun sayangnya, kekuatan itu seringkali tidak diiringi kebahagiaan. Batin mereka penuh luka, banyak hal mereka pendam sendiri. Seolah hidupnya diatur bukan untuk dirinya, melainkan untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Apakah benar orang wage ditakdirkan untuk menanggung beban yang bukan miliknya? Mari kita selami bersama dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Dalam ilmu weton Jawa, wage memiliki nilai Neptu 8, yang berarti memancarkan energi bumi dan rasa yang dalam. Mereka sering disebut titisan bumi yang menyerap dosa langit. Artinya, mereka bukan hanya peka terhadap energi di sekitar, tapi juga mudah menarik beban orang lain ke dalam dirinya. Wage lahir membawa kodrat welas asih, kasih sayang yang besar, pengertian tanpa batas. Namun juga kesunyian yang panjang. Mereka bisa tersenyum di depan semua orang, padahal di dalam hati sedang hancur dan menangis. Itulah mengapa para sepuh sering berkata, wage iku katon meneng, nanging jiwane remuk amargang lindungi. Wage tampak diam, tapi jiwanya sering remuk karena melindungi yang lain. Dan disinilah misterinya dimulai. Mari kita telusuri satu persatu. Mengapa orang wage disebut sebagai perisai keluarga? Dan mengapa tak jarang mereka harus menderita dalam kesepian? 1. Energi wage, penyerap rasa dan dosa. Dalam keheningan malam, ada getaran halus yang seringkali tak kita sadari. Getaran itu bukan berasal dari angin, bukan dari gemerisik daun, melainkan dari rasa, dari hati yang diam-diam bekerja menampung beban semesta. Dan di antara semua weton, hanya sedikit yang mampu menampung rasa sebesar itu. Salah satunya adalah weton wage. Orang yang lahir di hari wage tidak datang ke dunia untuk hidup ringan. Mereka datang dengan misi, menyerap, meredam, dan menenangkan. Mereka ibarat sumur tua di tengah kampung, tenang di permukaan, tapi di dalamnya tersimpan aliran air yang menampung segala yang datang dari atas. Air itu menerima semuanya tanpa menolak. Hujan deras, daun gugur, bahkan debu dan kotoran. Begitulah hati orang wage. Ketika keluarga sedang berduka, wage yang paling dulu merasa berat. Ketika ada energi buruk melintasi rumah, wage yang lebih dulu pusing atau gelisah. Bahkan ketika seseorang berbuat salah, wage sering ikut merasa bersalah. Meski tak tahu mengapa hatinya ikut menyesak. Karena batin wage adalah cermin semesta. Ia memantulkan apa yang dirasakan dunia di sekitarnya. Para sepuh menyebut wage sebagai pangruat alami. Mereka tidak butuh mantra, tidak butuh japa-japa. Karena tubuh dan batinnya sendiri adalah alat penyerap sengkolo. Ketika malapetaka mendekat, alam akan menyalurkan sebagian bebannya kepada wage. Kadang dalam bentuk sakit mendadak, mimpi buruk, atau rezeki yang tersendat. Bukan karena mereka sedang sial, tetapi karena mereka sedang menjalankan tugas, menahan beban yang seharusnya menimpa orang lain. Wage iku tamenging kulawarga, kata para pini sepuh dengan nada hormat.
Dheweke nglebur kotore jagat nganggo lara lan sepi. Artinya, Wage membersihkan kegelapan dunia melalui rasa sakit dan kesepiannya sendiri. Penderitaan Wage adalah bentuk pengabdian yang tak terlihat. Namun energi sebesar ini juga memiliki harga yang mahal. Karena terlalu sering menyerap rasa, Wage bisa kehilangan arah dirinya. Mereka mudah lelah tanpa sebab, pikirannya penuh kabut, dan emosinya naik turun seperti ombak yang sulit diprediksi. Kadang mereka tersenyum untuk menenangkan orang lain, padahal di dalam hatinya sedang menahan tangis yang dalam. Mereka tak tahu rasa siapa yang sebenarnya mereka tanggung. Dalam ilmu kejawen, ini disebut beban rasa turun-temurun. Wage seringkali mewarisi rasa dari leluhur, rasa bersalah, rasa kehilangan, atau bahkan karma yang belum selesai ditebus oleh generasi sebelumnya. Namun anugerahnya, Wage punya kemampuan alami untuk melepaskan itu semua. Asalkan mereka mau eling lan waspada, mengingat siapa dirinya, dan sadar untuk tidak larut dalam rasa orang lain. Karena itu, Wage sangat dianjurkan untuk rutin melakukan pembersihan batin. Caranya sederhana, tidak harus dengan upacara besar. Bisa dengan duduk di bawah pohon, memandangi langit sore, atau sekadar berdoa dengan hati yang jernih di malam sepi. Wage hanya perlu berbicara dengan Gusti, menyerahkan segala beban yang bukan miliknya kembali kepada alam. Dan perlahan, tubuh mereka akan terasa ringan. Karena semesta tahu bahwa Wage sudah melakukan bagiannya. Wage yang sudah eling akan tampak berbeda. Tatapannya teduh, suaranya menenangkan, dan kehadirannya membuat ruang menjadi sejuk. Mereka tidak lagi mudah gelisah, karena sudah tahu bagaimana menata energi yang datang dari luar. Mereka menjadi seperti batu karang di tengah ombak. Tidak goyah meski ombak datang silih berganti, karena mereka tahu, air akan kembali menjadi tenang bila hati tetap diam. Dan begitulah takdir Wage. Bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk menjadikannya jalan menuju kebijaksanaan. Mereka bukan korban dari dunia, melainkan penjaga keseimbangannya. Ketika orang lain terhindar dari kesialan, di sanalah Wage menyalurkan kekuatan tanpa pamrih, membungkus luka dengan senyum, dan menjadikan rasa sakit sebagai bagian dari doa yang tidak diucapkan. 2. Takdir Wage, penjaga harmoni dalam keluarga. Di setiap keluarga, selalu ada satu jiwa yang diciptakan untuk menjadi penenang. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena hatinya paling luas untuk menerima segalanya tanpa banyak bicara. Dalam garis keturunan Jawa, jiwa itu seringkali lahir di bawah naungan weton Wage. Orang Wage bukan hanya bagian dari keluarga, mereka adalah porosnya. Mereka mungkin tidak menonjol, tidak banyak bicara, tapi di saat keluarga berselisih, suasana panas bisa reda hanya karena Wage hadir di ruangan itu. Ada getaran lembut dari diri mereka yang membuat semua pihak menurunkan nada suaranya. Seolah tanpa disadari, seluruh rumah belajar tenang melalui batin Wage yang diam. Leluhur berkata, Wage iku pangiket rasa, dudu pangiket tembung. Artinya, Wage adalah pengikat keluarga bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Mereka adalah lem spiritual yang menyatukan hati-hati yang retak, penjaga harmoni yang tidak pernah meminta pujian. Namun, takdir semacam ini tidak ringan, karena menjaga keseimbangan berarti menanggung badai yang datang dari dua arah. Ketika satu sisi keluarga marah, Wage harus memendam sedihnya sendiri. Ketika sisi lain merasa tersakiti, Wage pula yang menjadi jembatan maaf. Dan seringkali, dalam proses menenangkan semua orang, mereka justru melukai diri sendiri secara perlahan. Mereka menjadi tempat berlabuh bagi semua orang. Tapi jarang ada yang bertanya, bagaimana hatimu, Wage? Seolah keberadaannya memang ditakdirkan hanya untuk memberi, tanpa perlu menerima kembali. Namun yang tidak disadari dunia adalah, dari ketulusan Wage inilah, rumah menjadi tentram, anak-anak tumbuh dengan damai, dan rezeki keluarga mengalir dengan lembut. Bila diibaratkan, Wage adalah akar dari pohon keluarga. Akar tidak terlihat, tapi tanpanya, batang dan daun tak akan bisa tegak. Akar bekerja dalam gelap, di tanah lembab, sunyi, tapi justru dari sanalah kehidupan mendapatkan kekuatannya. Begitu pula Wage. Mereka tidak butuh sorotan,
Cukup mengetahui bahwa orang-orang yang mereka cintai selamat. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Namun, leluhur juga memberi peringatan. Sing dadi pangiket kudu ngerti wates. Si penjaga harmoni harus tahu batasnya. Karena bila wage terus menanggung semua beban tanpa jeda, batin mereka bisa pecah. Jiwanya bisa lelah. Dan tubuhnya bisa sakit tanpa sebab. Sering kali sakit itu bukan karena penyakit dunia, melainkan karena batin yang penuh oleh rasa yang tak pernah dilepaskan. Itulah sebabnya, wage harus belajar mencintai dirinya sendiri. Belajar berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Belajar menenangkan diri bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Karena wage yang seimbang adalah wage yang kuat. Dan wage yang kuat adalah wage yang bisa menjaga seluruh keluarganya tetap damai. Banyak cerita dari para pini sepuh di pedesaan Jawa, bahwa ketika keluarga besar sedang dilanda kesialan, orang wage dalam keluarga itu sering bermimpi aneh. Melihat air meluap, pohon tumbang, atau langit gelap. Mimpi itu bukan pertanda buruk, melainkan tanda bahwa alam sedang berbicara melalui wage, memberitahu bahwa keluarga sedang butuh penjagaan rasa. Dan ketika wage berdoa di malam itu, entah kenapa, esoknya semuanya menjadi lebih ringan. Seakan doa wage mampu menenangkan badai yang tak kasat mata. Maka jangan heran, bila banyak orang wage yang merasa hatinya cepat panas bila suasana keluarga tidak harmonis. Itu bukan kelemahan. Itu karena batinnya selaras dengan energi rumah dan garis darah. Begitu ada yang retak, wage langsung merasakannya. Mereka diciptakan untuk menjadi pengikat yang menyembuhkan, meski harus meneteskan air mata dalam diam. Takdir wage memang berat, tapi juga mulia. Karena di balik penderitaannya, ada keberkahan besar yang tak semua orang dapatkan, yaitu menjadi tangan tak terlihat yang dirahmati untuk menjaga keseimbangan hidup orang-orang yang ia cintai. Dan bagi wage yang sudah sadar akan takdir ini, hidupnya akan berubah menjadi doa berjalan. Setiap langkahnya membawa keteduhan, setiap tatapannya membawa harapan, dan setiap diamnya menjadi tameng halus yang melindungi seluruh keluarganya dari mara bahaya. Sapa sing nyawiji karo rasa, bakal dadi pangreksa kulawargane saka petaka. Barang siapa menyatu dengan rasa, ia akan menjadi pelindung keluarga dari segala bencana. Begitulah hakikat seorang wage sejati, bukan yang bicara keras, tapi yang menenangkan badai dengan kelembutan. 3. Wage dan dunia gaib, penarik energi tak kasat mata. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia tidak hidup sendirian. Kita hidup berdampingan dengan banyak alam. Alam kasat mata, dan alam halus yang tak bisa dijangkau oleh panca indera. Dan di antara semua weton, wage adalah salah satu yang memiliki pintu rasa paling terbuka untuk merasakan dunia itu. Wage lahir dengan getaran batin yang lembut, sehingga alam halus mudah mendengar mereka. Makhluk gaib, roh penjaga tempat, bahkan arwah leluhur, sering beresonansi dengan energi wage tanpa mereka sadari. Karena itulah, banyak orang wage yang sering mengalami perasaan aneh, merasakan dingin tanpa sebab, mendengar suara lembut di kejauhan, atau bermimpi bertemu sosok berjubah putih atau bayangan samar yang memberi pesan. Semua itu bukan gangguan, melainkan pertanda keterhubungan rasa yang tinggi antara wage dan dimensi halus. Para sepuh mengatakan, wage iku pangrungu suara sunyi. Wage mampu mendengar suara dalam kesunyian, suara yang tak berasal dari telinga, melainkan dari dalam jiwa. Ketika dunia ramai, wage justru memilih diam. Karena dalam diam itulah mereka bisa menangkap pesan dari semesta. Pesan yang sering datang lewat angin, lewat mimpi, atau lewat intuisi yang tajam. Ada banyak kisah di tanah Jawa tentang orang wage yang menjadi penyelamat tanpa disadari. Suatu malam, ada seorang ibu wage yang tiba-tiba terbangun dan merasa sesak. Tanpa tahu alasan, ia berdoa untuk anaknya yang merantau jauh. Keesokan harinya, sang anak menelepon dan berkata bahwa pada malam itu ia hampir mengalami kecelakaan, tapi tiba-tiba selamat tanpa tahu kenapa. Para pini sepuh menafsirkan, doa wage di malam sunyi itulah yang menjadi pelindung tak kasat mata. Karena energi wage bisa menembus jarak dan waktu, selama hatinya benar-benar tulus dan terhubung dengan kasih.
Namun kepekaan ini juga menjadi beban. Karena seperti magnet yang menarik logam, batin Wage juga bisa menarik energi-energi asing yang tidak selalu baik. Ketika berada di tempat yang berat, kuburan, rumah kosong, atau pasar malam hari, Wage bisa tiba-tiba pusing, lemas, atau merasa tidak sendiri. Bukan karena mereka diganggu, tapi karena energi mereka terlalu terbuka, menyerap semua getar di sekitar tanpa batas. Maka para sepuh memberi nasihat penting bagi orang Wage. Sing endue rasa kudu bisa nutup lawange dewe. Siapa yang punya rasa, harus bisa menutup pintunya sendiri. Artinya, Wage harus tahu kapan harus membuka batin dan kapan harus menutupnya. Jangan biarkan rasa terbuka terus-menerus. Sebab bila dibiarkan, energi luar bisa menguras tenaga dan membuat hati Wage mudah murung tanpa sebab. Untuk menjaga keseimbangan itu, orang Wage dianjurkan melakukan laku kebatinan sederhana. Tak perlu ritual besar, cukup hal kecil tapi penuh kesadaran. Menyapu halaman sambil melantunkan doa. Menyalakan dupa di malam Wage dengan niat membersihkan rumah dari energi negatif. Atau duduk di bawah pohon besar sambil memohon keseimbangan pada bumi dan langit. Hal-hal kecil itu menguatkan benteng batin Wage, agar ia tetap menjadi penarik energi positif, bukan penyerap kegelapan. Selain itu, Wage memiliki hubungan spiritual khusus dengan leluhur. Seringkali mereka mendapat pesan dalam mimpi, mendengar suara seperti dipanggil nama, atau tergerak untuk berdoa bagi seseorang tanpa tahu alasannya. Itu semua adalah bentuk komunikasi halus antara dunia nyata dan dunia leluhur. Leluhur menggunakan Wage sebagai jembatan doa, karena hanya mereka yang hatinya cukup lembut untuk menangkap sinyal-sinyal halus dari dunia arwah. Namun sekali lagi, Wage harus eling lan waspada. Jangan mudah percaya pada setiap suara atau penglihatan. Pisahkan antara firasat sejati dan bisikan yang hanya permainan pikiran. Caranya sederhana. Kalau setelah melihat atau mendengar sesuatu hati Wage menjadi tenang, itu pertanda datang dari cahaya. Namun bila setelahnya hati Wage justru gelisah, itu bukan pesan suci, melainkan ujian untuk meneguhkan iman. Bagi Wage yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan dunia halus, hidupnya akan terasa damai dan penuh makna. Karena mereka bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi penjaga gerbang harmoni antara dua alam. Ketika mereka berdoa, doa itu tidak hanya naik ke langit, tapi juga menjalar ke bumi dan menggetarkan dunia yang tak kasat mata. Leluhur percaya, bila Wage menyalakan dupa dengan hati bersih, maka aroma itu tidak hanya sampai di ruang keluarga, tapi juga di dunia leluhur yang jauh di sana. Dan di saat itu, arwah para penjaga leluhur akan menunduk hormat, mengirimkan perlindungan gaib bagi seluruh anggota keluarga. Wage iku kawitaning rasa, sing ngubengi jagat antarane manungsa lan roh. Wage adalah awal dari rasa, penghubung antara manusia dan roh. Dan itulah sebabnya, setiap Wage memiliki tugas spiritual yang lebih halus daripada yang mereka bayangkan. Jadi, bila panjenengan Wage dan sering merasa lelah tanpa sebab, jangan takut, itu bukan kutukan. Itu tanda bahwa batin panjenengan bekerja lebih keras dari yang tampak. Panjenengan sedang menjaga keseimbangan yang tak bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan selama panjenengan eling lan waspada, energi itu tidak akan menjadi beban, tapi akan berubah menjadi cahaya yang melindungi seluruh keluarga. 4. Penderitaan Wage, jalan sunyi yang memuliakan. Ada satu rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang lahir di weton Wage, bahwa penderitaan mereka bukan hukuman, melainkan jalan pemurnian. Seperti emas yang harus dilebur dalam api agar berkilau, begitu pula jiwa Wage harus melewati luka, sepi, dan ujian, agar jiwanya menjadi bening dan bercahaya. Leluhur Jawa percaya, Wage iku ora dikdaya nganggo aji, nanging kuat nganggo sabar. Wage tidak kuat karena ilmu gaib, tapi karena kesabarannya yang melampaui batas manusia biasa. Mereka bisa terluka berulang kali, tapi tetap memilih diam. Mereka bisa disakiti, tapi masih sanggup tersenyum. Dan dalam diam itulah, mereka sedang berlatih untuk menjadi manusia sejati. Penderitaan Wage seringkali datang dari orang-orang yang justru mereka lindungi. Mereka menolong tanpa pamrih.
namun sering dibalas dengan kecurigaan atau ucapan yang menyakitkan. Namun Wage tidak membalas dengan amarah. Karena dalam batinnya ada suara halus yang berkata, "Aku ora kudu menang, sing penting kabeh slamet." Aku tidak perlu menang, yang penting semua selamat. Itulah kemuliaan Wage. Mereka sanggup menelan pahit. Demi orang lain tetap bisa merasakan manisnya kehidupan. Mereka menjadi tempat berlabuh bagi luka orang lain. Tempat air mata berhenti. Tempat badai berdiam. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangan Wage, ada jiwa yang kadang retak karena terlalu lama menahan sendiri. Leluhur menafsirkan, Wage memiliki karma penyembuhan leluhur. Artinya, dalam garis keturunannya, mungkin pernah ada kesalahan, dendam, atau janji yang belum ditebus. Dan Wage hadir untuk menyucikan itu semua. Mereka membawa utang rasa, keluarga, dan menebusnya bukan dengan ritual, tapi dengan kesabaran dan pengorbanan. Maka tak heran, Wage sering menjadi pelipur duka keluarga tanpa diminta. Ketika semua orang menyerah, Wage masih bisa tersenyum dan berkata, "Wis, ora apa-apa. Sing penting kabeh slamet." Namun penderitaan Wage tidak selamanya kelam. Karena justru di dalam luka itulah, mereka menemukan jati diri yang paling sejati. Rasa welas asih tanpa batas. Rasa pengertian yang tak perlu penjelasan. Mereka menjadi manusia yang bisa mencintai tanpa memiliki, menolong tanpa dikenal, dan mendoakan tanpa diberitahu. Banyak orang Wage yang hidupnya seolah diiringi ujian tanpa henti. Namun setiap kali mereka jatuh, mereka selalu bangkit. Dan setiap kali bangkit, mereka selalu membawa cahaya yang lebih terang. Karena Wage tidak diciptakan untuk hancur. Mereka diciptakan untuk menjadi lentera dalam gelap. Semakin gelap jalan hidup mereka, semakin terang pula cahaya yang keluar dari dalam dirinya. Rasa lara Wage iku sejatine laku suci. Penderitaan Wage sejatinya adalah laku suci. Ketika mereka menangis, alam mendengarnya. Ketika mereka diam, semesta bergerak. Dan ketika mereka berdoa, langit menunduk mendengar bisikan yang keluar dari hati yang bersih. Dalam perjalanan batin, Wage akan sampai pada satu titik kesadaran bahwa kesepian bukan musuh, melainkan guru. Kesepian mengajarkan mereka arti pasrah, arti ikhlas, arti tenang. Dari situ Wage belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang sudah berdamai dengan segala kehilangan. Ketika Wage sudah memahami makna di balik penderitaan, hidupnya akan berubah menjadi tenang seperti air sumur yang jernih. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Mereka akan tersenyum dan berkata dalam batinnya, "Gusti, aku ora kuat, nanging aku manut." Dan di sanalah titik tertinggi dari laku Wage. Ketika mereka menyerahkan seluruh luka kepada Gusti dengan sepenuh keikhlasan, maka jangan pernah merasa kalah bila panjenengan Wage dan hidup terasa berat. Itu bukan karena Gusti tidak sayang. Justru karena Gusti percaya bahwa panjenengan sanggup memikul beban yang tidak bisa diemban oleh orang lain. Gusti sedang menempa panjenengan menjadi jiwa yang agung, yang kelak akan menjadi perantara doa bagi banyak orang tanpa perlu dikenal. Dan ketika Wage telah sampai pada tahap pasrah sejati, semesta pun akan tunduk, rejeki akan datang dengan lembut, dan hati mereka akan penuh cahaya. Karena penderitaan yang dijalani dengan kesadaran, akan berubah menjadi keberkahan. Wage sejati tidak diukur dari seberapa bahagia hidupnya, melainkan dari seberapa tulus ia bisa menjaga ketenangan di tengah kesedihan. Itulah jalan sunyi yang memuliakan. Jalan yang tak mudah, tapi di ujungnya terdapat kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah benar-benar pasrah. Wage adalah lambang kasih yang diam. Mereka tidak banyak bicara, tapi tindakan dan getarannya membawa keseimbangan. Mereka menahan amarah, menyembunyikan luka, tapi hatinya tetap hangat untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ketika keluarga selamat, Wage mungkin jatuh sakit. Ketika rumah damai, Wage mungkin merasa letih. Tapi itulah takdir suci mereka, menjadi perisai kehidupan, walau harus menanggung luka sendirian. Namun jangan khawatir. Semesta tidak pernah menutup mata pada pengorbanan Wage. Apa yang hilang di dunia akan diganti di alam batin.
dengan rezeki yang tak terduga, perlindungan gaib, dan keberkahan yang diwariskan kepada anak cucu mereka kelak. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga para sedulur wage selalu dalam lindungan Gusti, diberi kekuatan untuk tetap tegar, dan kebijaksanaan untuk memahami makna dari setiap kesunyian hidupnya. Tulis di kolom komentar. Aku wage, aku eling lan waspada. Sebagai tanda panjenengan telah sadar akan cahaya besar yang ada di dalam diri sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak sedulur wage yang menyadari bahwa penderitaannya bukan kutukan, melainkan kehormatan dari semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap eling, dan tetap waspada. Rahayu Sagung Dumadi.